today are available with a subscription to Envato Elements. Find the link in the description below. Multiple animated segments that can be used throughout your news broadcast. With multiple text, image, and video placeholders, you have the ability to easily make this high-quality template fit your needs. If you're enjoying this countdown, hit the like button and subscribe to the Envato YouTube. Antara pihak perusahaan dengan BPJS Kerjaan. Nah, khususnya gini, misalkan di sini ada perusahaan yang sifatnya fintech, terus koperasi, perbankan. Nah, ini sebenarnya bisa kerjasama dengan kita, kerjasama dengan BPJS Kerjaan, atau Bapak Ibu selaku HRD punya peluang, pengen mengembangkan peluang bisnis yang lebih jauh atau lebih besar, bisa mendaftar sebagai agen kami. Itu ada dua keagenan. Mungkin di asuransi yang biasa kita dengar pasti tahu lah ya. Mau di asuransi BPJS Kesehatan termasuk itu keagenan. Jadi BPJS itu punya dua sistem keagenan. Satu keagenan perisai. Yang kedua keagenan korporasi. Nah, kalau tadi saya bilang perusahaan-perusahaan yang bersifatnya fintech, perbankan, koperasi itu bisa kerjasama dengan kita. Itu masuk ke dalam kategori keagenan korporasi, gitu ya, korporasi. Nah, kalau sistemnya itu nanti ada pembagian hasil. Kalau dia yang sifatnya keagenan korporasi itu ada fee pengelolaan. Fee pengelolaan itu dari iuran. Dari iuran itu 2,5%. Nah, tapi misalkan HRD punya komunitas, dia bisa mendaftarkan orang banyak, itu bisa mendapatkan sebagai keagenan perisai. Agen perisai. Kalau agen perisai ini lebih besar lagi fee-nya. Jadi kalau fintech tadi kan sebenarnya buat safety aja, mengamankan kalau misalkan nasabah dia tidak bisa membayar atau meninggal dunia atau celaka sebelum masa angsurannya habis, bisa dipotong dari santunan yang ada yang didapatkan oleh ahli waris, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau yang agen perisai ini manfaatnya dihitungnya itu hampir, kalau dia daftar baru kan 10.000 ya per TK ya. Fee-nya 10.000, padahal orang 16.800 itu. BPJS untungnya di mana sih? Jadi dari iuran 16.800 itu 10.000 fee-nya. Fee-nya 10.000 untuk pendaftaran baru. Terus dari 10.000 itu, dari iuran baru tadi ada lagi namanya 15%. 15% dari iurannya. Jadi dari udah dapat 10.000 tambah 15% dari 16.800. Jadi totalnya itu kalau nggak salah hampir 12.800. Kalau nggak salah, hampir 12.400. Itu fee awal. Tapi kalau misalkan udah masuk ke kartu iuran kedua, yang jadi itu hanya dapatnya yang 15%. Kayak gitu sih kalau sistem agenan. Ya mungkin lah nanti kalau mau nanya-nanya ke agenan mungkin terkait. Kami di sini dari bidang pelayanan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang terkait yang sudah disampaikan tadi. Jadi kami hanya menyampaikan aja kalau kami dari bidang pelayanan, mungkin alur dari bidang pelayanan itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kalau jaminan hari tua sekarang banyak tenaga kerja yang sudah nggak harus datang ke BPJS ya Pak ya. Jadi sekarang sudah ada aplikasinya. Tadi juga disampaikan tentang JMO ya, mungkin sudah pada mengupdate semua ya Mas ya. Sudah download semua. Alhamdulillah tadi saya juga tahu itu yang dapat peringkat 1 juara 1 2 ya. Jadi otomatis dari Tritunggal itu hampir semua ya sudah pakai JMO. Dan kemarin juga kami pembayaran JHT, jaminan hari tua, itu juga ada salah satu dari perusahaan sudah pakai JMO. Jadi JMO itu adalah salah satu terobosan dari BPJS Ketenagakerjaan, jaminan mobile, jam sostek mobile ya. Di situ tenaga kerja bisa mengakses, tidak harus datang ke BPJS Ketenagakerjaan, dia hanya cukup dari rumah aja. Kemudian di bawah nominal 10 juta ya Bapak Ibu ya, 10 juta itu bisa pakai JMO. Di situ JMO itu banyak sebetulnya, tidak harus untuk pembayaran klaim. Di situ ada pembayaran iuran juga ya Mas ya. Oh, iuran juga kan bisa di situ ya, bisa di situ, pendaftaran bisa di situ. Kemudian ada go marketing juga kan, kalau nggak salah. Di situ juga ada salah satunya PLKK. Mungkin Bapak Ibu kalau tenaga kerjanya terjadi resiko kecelakaan itu bisa difasilitasi oleh PLKK, bukan harus Blitar Raya, tapi seluruh Indonesia itu bisa ya. Jadi intinya
kalau pakai PLKK, tenaga kerja terjadi resiko kecelakaan itu tidak harus ke Blitar gitu ya. Kalau mau, walaupun dia itu mau dia terjadi resiko di Surabaya atau di Solo atau di Jakarta, pada saat dinas itu bisa pakai fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang disebut PLKK. Nah di sini PLKK kita sudah kerjasama semua ya, hampir 74 puskesmas itu sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu meliputi Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau menurut saya jangan pakai rembes ya Bapak Ibu ya, sekarang fasilitas sudah ada semua dan kita sudah kerjasamakan semua. Sayang ya kalau sudah kerjasama nanti intinya dia harus bayar sendiri, itu yang kami sayangkan. Dan di sini juga saya lihat juga ini ya ada rumah sakit ya, dan alhamdulillah rumah sakit juga saya senang sekali karena kami memang pembinanya dari rumah sakit. Dari Budi Hayu ya, itu adalah masuk kategori ke peringkat 2 ya Mas ya, peringkat 2, otomatis semua mungkin pelayanannya juga harus yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga kemudian kami juga ada namanya ini ya JMO, kemudian apalagi Mas? Oh tentang JKP ya, oke siap. Makasih Mas Leni. Oh ya Bapak Ibu, mungkin kemarin saya sudah ada sosialisasi dengan perusahaan Platinum, kami daring, kemudian mungkin salah satunya adalah JKP ya. Bapak Ibu sudah tahu ya JKP apa? Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah diperuntukkan tenaga kerja yang terkena PHK. Nah di sini juga ada dari Dinas Ketenagakerjaan Bapak Nonsewu. Nanti ini juga di Dinas Ketenagakerjaan itu sebetulnya ada mediator ya Bapak Ibu, ada mediator. Di situ adalah salah satu mediator itu untuk memfasilitasi kalau tenaga kerja terkena PHK. Mungkin ini bisa saya contohkan ya Bapak. Di sini juga ada Pak Weli. Selamat siang Pak Weli. Ini adalah salah satu perusahaan apa aja ya Pak ya, ini yang terkena PHK hampir 800 kemarin. Alhamdulillah Bapak, kemarin kami juga sudah membayarkan manfaatnya sampai manfaat ke-5, dan itu pun Mbak kami sampaikan itu dari 800 itu sudah manfaat kedua 700, 500, dan alhamdulillah sampai sekarang itu manfaat ke-5 hampir habis Pak. Saya lihat, saya terima kasih sih sama Pak Wendy karena memang perusahaannya kooperatif ya, jadi otomatis di tenaga kerja itu memang tidak disusahkan dengan program-program yang di JKP. Jadi dibantu sama perusahaan, jadi kita sangat mudah sekali untuk memfasilitasi dalam JKP-nya itu. Jadi memang kalau JKP alurnya Bapak, jadi perusahaan harus melaporkan kalau seandainya terkena PHK, itu melaporkan ke Dinas Tenagakerja pertama ya, kemudian ke BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya Bapak Ibu melaporkannya ke PIC-nya masing-masing ya Pak Weli ya, seperti itu. Jadi kita harus selalu koordinasi terus sama perusahaan, sama tenaga kerja, sama mediator ya, terutama sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu yang sangat membantu. Kemudian nanti dari tenaga kerja sendiri itu nanti akan mendownload untuk aplikasi Sisnaker ya. Kemudian dari situ dia akan melakukan penginian data yang di tenaga kerja sendiri. Kemudian nanti ada foto, ada apa gini. Kemudian di situ tenaga kerja seandainya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya ya, kalau seandainya ada PHK, apakah nanti CHT-nya bisa diambil atau PHK-nya aja yang keluar? Bisa, monggo kami dipersilahkan ya. Kalau seandainya tenaga kerja mungkin kelamaan untuk menunggu JKP-nya keluar, nggak apa-apa, dipersilahkan CHT-nya boleh diambil. Tapi syaratnya memang Bapak Ibu kan sekarang ini pakai SPP ya Mas ya, pakai SPP semua. SPP semua gitu. Kalau pakai SPP, kalau itu memang PHK, tolong di aplikasi yang SPP-nya Ibu harus pakai kode A2, okay? A2, jangan sampai salah. Nah nanti kita bisa melihat di A2 itu apakah sama yang disampaikan oleh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja pada saat milih ke JKP itu harus kodenya juga sama, harus A2 juga. Jadi di situ ada tulisannya sebab klaimnya itu pemutusan hubungan kerja. Itu yang sangat penting. Kemudian nanti dari situ si tenaga kerja boleh mengajukan klaim JHT-nya dulu, nggak apa-apa, nggak masalah.
Kalau seandainya nanti dari surat PHK, seandainya surat PHK itu kan macam-macam ya. Ada surat PHK yang kayak PAC itu karena dia tidak ada PHI ya Pak ya. Jadi pakai surat dari perusahaan sudah cukup, sama surat dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau yang mungkin si tenaga kerjanya menolak atau dia tidak puas dengan keputusan dari perusahaan, dia harus mengajukan lagi ke PHI. Nah, itu yang nanti masih kita kita tunggu gitu. Tapi persyaratannya jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, bahwa untuk persyaratan JKP itu ada kedaluarsanya ya. Jadi kedaluarsanya pada saat tenaga kerja terkena PHK itu yang kita lihat adalah surat dari perusahaan ya, bukan surat dari si Disnaker. Itu perlu diingat nih, 3 bulan. Jadi seandainya tenaga kerja itu ter-PHK bulan Februari, itu sudah kita hitung Februari, Maret, April. April itu udah terakhir. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ini terlena guys. Jadi harus tenaga kerjanya sering dikomunikasikan kepada kami, sering diinfo, ataupun kalau seandainya mungkin mau kolektif boleh, monggo kolektif, nanti kita bantu. Kalau mau sosialisasi khusus JKP biar orang-orang ini tahu boleh, monggo. Dan ini karena kami jaminan hari tua itu sudah online. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil dimanapun boleh, jadi nggak harus di BPJS Ketenagakerjaan di Blitar. Ibu Ani ya, saya cuma suruh bayar. Biar bayar. Jadi tadi Bu Dini dan tim merekrut yang untuk peserta, terus untuk iurannya. Nanti saya tampung untuk iurannya. Udah itu dari peserta juga ada yang mengalami musibah. Nanti mengajukannya ke Bu Ani. Bu Ani naik ke saya, Mas, udah ngumpulin iuran berapa? Emang berapa? Ini ada yang mau klaim. Baru saya bayarkan. Berarti Pak Tony yang banyak duitnya ya? Enggak juga, karena bukan punya saya. Duitnya hanya berupa angka, Pak. Nah, untuk itu saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu untuk selalu tepat waktu ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Dini, tepat waktu. Kalau bisa malah 4 bulan untuk membayar iurannya, karena manfaatnya akan diterima oleh tenaga kerja kita. Sirkulasi uangnya seperti itu. Nah, selain manfaat JKK, JKM dan JKP, manfaat yang lebih besar mungkin diterima oleh tenaga kerja itu tabungan ya, jaminan hari tua, kemudian ada juga jaminan pensiun. Nah, kalau jaminan yang jelas diterima oleh tenaga kerja itu JHT. Nah, JHT ini iurannya sudah jelas, terus manfaat lebihnya itu ada pengembangan ini. Nah, pengembangan ini instrumennya di kami ini ada divisi investasi itu yang mengembangkan iuran yang didapat dari Bapak Ibu semua. Nah, di divisi investasi ini mengembangkan biasanya pada bursa saham, tapi yang lebih besar mungkin di deposito, dan juga untuk yang syariah ini kami di Sukuk. Nah, jadi untuk yang di Nangro Aceh Darussalam, nah itu sudah melakukan syariah, jadi tidak nggak perlu was-was karena hasil pengembangan itu murni dari